Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tuh sehat-sehat selalu ya kan, dan dijauhkan dari kakek-kakek overpower yang hobinya tuh mungut anak random dari hutan. Kali ini admin tuh bakal bawain anime yang berjudul Kenja no Mango. Ya, kalau kita bahasa Indonesia tuh cucunya para petapa, Bro, atau cucunya Pak cucu petapa lah ya. Jadi gini, ada anak ini yang bernama Shin. Di dunia sebelumnya dia tuh cuman pegawai biasa. Tapi tiba-tiba setelah ditabrak oleh truk kun, dia pun ke isekai ya kan. Dan bangun-bangun udah digendong nih sama pahlawan legendaris yang bernama Marlin Wolford. Ya, dibikin jadi cucu lah itu sama si Marlin dan dibesarkan di hutan, dikasih pelajaran sihir tiap hari, dan hasilnya Shin pun tumbuh jadi bocah sihir paling OP sedunia. Tapi gak itu aja, Bro, masalahnya ya kan. Dan kalau kalian lebih pingin tahu ya kan, mending kita langsung aja lanjut ke alur ceritanya. Dan tanpa basa-basi lagi, mending langsung aja mari kita katakan bersama. Mualah cici. Awal mula, kita diperlihatkan nih seorang pemuda yang baru aja pulang dari lemburan. Karena lelah, dia pun saat nyebrang pun dia malah ketabrak trukun. Dan pada akhirnya dia pun dikirim nih ke dunia isekai. Di sini ada seorang kakek-kakek nih yang menemukan pemuda itu yang masih dalam keadaan kecil atau baru dilahirkan ke dunia ini. Ya, kakek ini pun memungut pemuda itu karena semuanya tuh baru aja diserang oleh iblis. Ya, bagi kakek itu pemuda itu bisa selamat karena berkah dari dewa. Dan beberapa tahun kemudian pemuda itu tuh tumbuh dan sedang berburu nih di hutan buat makan. Ya, kenalin, pemuda ini bernama Shin Wolford. Ya, Shin tuh masih ingat nih tentang dunia Jepangnya itu. Dan di dunia isekai ini Shin tuh dibesarkan oleh kakek yang bernama Marlin Wolford. Ya, di sini umur Shin tuh hanya 8 tahun ya. Bang, itu ikan apa gimana, Bang? Kok namanya marlin gitu? Wah, mantap banget itu dimakan itu. Emang bisa dimakan itu ikan? Bisa sih kayaknya. Tapi enggak gitu juga dodol namanya. Oke, mending kita lanjut dulu. Mantap. Di sini Shin sama Marlin tuh tinggal di dalam hutan. Lalu saat Shin kembali, Shin tuh juga disuruh buat nyalain api kan. Tapi di sini Shin tuh tidak merapalkan mantranya. Dia hanya membayangkan ya kan dari api itu keluar. Ya, karena Shin tuh tidak mau kayak di dunia yang lamanya, Bro. Kalau harus merapal mantra karena itu sangat memalukan. Kayak teriak ya kan, fireball kayak gitu ya, contoh aja, Bro. Lanjut. かりしていればいい。ちょっと抵抗あるもんな。 Di sini kita juga dikenalin nih sama dua orang lagi, yaitu Nenek Melinda dan juga Michelle. Ya, Marin tuh juga bilang kan di sini Shin tuh harus pandai bertarung juga ya kan, dan belajar membuat alat sihir dan harus bisa melakukan ahli pedang. Melinda di sini juga marah ya kan, kenapa Shin tuh pergi berburu sendiri ya kan. Lagian mana ada gitu, Bro, anak 8 tahun berburu sendirian di hutan. Ya, jelas Shin langsung menjawab, "Bro, di sini ada kok." Oh, pengen ku jambak lama-lama. イノシシを狩る子供がいるんだ。ここ？おバカ。 Mendengar itu, Michael pun juga menambahkan porsi latihan bagi Shin ya kan. Singkat cerita, di umur 10 tahun Marlin nih ngajak Shin buat mencari iblis ya kan. Di sini Marlin pun mengajari nih cara menggunakan sihir pencari. Dan dengan mudah Shin pun mempelajari hal itu ya kan. Itu juga sedikit membuat Marlin terkejut. Padahal seharusnya sihir ini tuh sedikit rumit untuk dilakukan gitu, Bro ya. Dan di sini Shin tuh juga merasakan hawa yang tidak enak. Ya, kayak ingin balas dendam atau ya intinya kagak enak lah, Bro, ya, anak gitu kan. Dan itu adalah hawa keberadaan iblis dalam bentuk hewan. Ya, mereka pun langsung datang nih, dan ternyata iblis itu berbentuk beruang. Dengan cepat Shin pun menghunuskan pedangnya dan memotong kepala iblis itu dengan mudah. Bahkan Marlin tuh tidak bisa berbuat sesuatu kala itu. Marlin juga seperti mengingat sesuatu nih tentang iblis itu. Tapi yang pasti perburuan iblis mereka itu sukses besar. Lalu saat malam hari kan, Marlin pun menceritakan semua ini ke Merinda sama Michelle, yang membuat mereka terjukut gitu kan. Bagaimana bisa ya kan? Bahkan Melinda tuh bilang kalau Shin tuh mungkin dari dunia lain, maka Melinda tuh akan percaya gitu, Bro ya. Apakah benar? Emang benar gitu kan? Lanjut. もう構わんよくれるあの子が可愛いでしょしか来られないけど、あの子本当の孫。 Lalu saat besoknya kan, saat selesai latihan dengan Michelle, Shin tuh diajak Marin nih buat pergi sebentar dan bercerita kalau sebenarnya Shin tuh bukan cucu kandungnya.
Dan ternyata di sini tuh Shin udah tahu gitu bro ya kan. Bahkan beruang kemarin itulah yang menyerang Shin saat kecil. Shin tidak terlihat khawatir karena dia tuh memiliki Marlin dan juga Melinda juga. Jadi dia tuh tidak merasa kesepian gitu bro ya. Bahkan Shin tuh sudah berterima kasih kan kepada Marlin dan Melinda karena sudah menganggap dirinya sebagai seorang cucu. 随分とあっさ俺にはじいちゃんがいるからさじいちゃんに拾われてちょっとじいちゃん Singkat cerita, 5 tahun udah berlalu dan di sini Shin tuh udah berumur 15 tahun dan udah dianggap dewasa. Jadi mereka pun melakukan pesta kedewasaan nih untuk Shin. Di sini juga ada banyak orang. Ya, pertama kenalin namanya itu adalah Paman Dis, Chris, Sik, lalu juga panggil aja Cecep, oke? Di sini mereka tuh juga tanya ya kan, habis ini Shin tuh mau ngapain? Mau keliling dunia kah atau mau kemana gitu bro ya? Tapi ternyata Shin tuh tidak tahu mau kemana gitu bro. Apalagi Shin tuh tidak pernah diajari hal umum sama Marlin. Yang dia pelajari cuman sihir-sihir dan juga berpedang. Ini kakek-kakek ini emang agak lain ya. Ngajarinya nggak hal umum bro. Sihir aja mulu bang. Lanjut. シンさん今まで買い物とマーリンアンチエルの忘れとったその辺何も教わってなかった Kagak tahu ya, tapi masa pelajaran umum gak diajarin nih kan? Mungkin saking semangatnya ngajarin sihir ini mah. Lanjut. Singkatnya, mereka tuh juga pergi nih ke suatu tempat yang sepi menggunakan sihir ruang atau bisa disebut dengan teleportasi. Dan di sini Shin tuh juga nih nunjukin sihir penghancur yang sangat berbahaya. Alhasil, Marin pun kena pukul nih sama Melinda karena mengajarkan Shin sihir yang sangat berbahaya gitu bro ya. の壁で包んで着弾と同時白い炎なんて初めて見たぞマーリンあんたなんでここに誰の兵だい誰の Saat kembali di rumah, mereka pun membahas tentang Shin dan sihir-sihirnya itu yang sangat berbahaya. Ya, bisa memicu perang atau tidak keseimbangan dunia gitu, bro. Bahaya gitu. Bahaya banget ini Shin emang. Ya, di sini Paman Dis tuh punya rencana. Gimana kalau Shin tuh dimasukkan ke dalam akademi sihirnya? Marin bilang agar membuat kerajaannya untung gitu dan menggunakan Shin sebagai aset militer. Ya, Dis pun berjanji dia tidak akan pernah menggunakan Shin untuk aset militer gitu bro, karena Shin tuh udah dianggap kayak keponakannya baginya. Ya karena Shin tuh mau masuk akademi, jadi Marin setuju-setuju aja asal Shin tuh tidak menjadi aset militer. Shin tuh tanya kenapa dianggap akademi miliknya gitu ya kan. Ya Disun langsung lah deh ngenalin dirinya sebagai raja di kerajaan Elset. Apalah namanya susah banget guys, kita panggil aja Erset, oke, kerajaannya susah bro, agak bisa ilat gua. Dan begitu juga Chris dan juga Sik itu juga pengawal dari Paman Dis. Ya Shin juga tanya ya kan kenapa Dis tuh selalu mengunjungi Marlin. Ya di sini pun cerita sedikit ya kan, dimana kejadian saat di masa lampau ada manusia iblis muncul pertama kali dan menyerang kerajaannya. Dan saat itulah Marlin sama Melinda tuh datang buat menyelamatkan dirinya yang sedang ikut perang juga. Padahal masih pangeran gitu kan juga ikut perang bro. Nggak dianggap ini mah. Yang penting gas perang menyelamatkan kerajaannya gitu lah ya. Lanjut. Ya karena hal itulah membuat Melinda sama Marlin tuh menjadi pahlawan dan sekarang menjadi sahabat Paman Dis. Ya Shin tuh juga terkejut ya kan kalau Marlin sama Melinda tuh pernah satu party. Tapi ternyata dulunya tuh mereka tuh pernah menikah gitu bro ya, dan membuat Shin terkejut banget gitu. Mana menduga gitu bro ya. Lanjut. 会話ができるのはシンくんだけだ。お二人は元夫婦ですよ Singkatnya mereka bertiga pun menuju nih ke kerajaan Dix. Dan sampainya di mansion banyak banget pelayan. Dan Shin tuh disuruh berkeliling aja dan berbelanja gitu kan buat mempelajari hal umum ya kan. Alhasil Shin pun pergi nih berkeliling dan membeli sesuatu. Hingga dia pun tersesat entah kemana ya kan, dan melihat ada dua orang cewek yang diganggu nih sama-sama om-om cabul. Aduh, bahaya banget nih om-om di sini ya. Di sini Shin pun ingin menolong, bahkan dengan cepat dibereskan dosa Shin. Lalu salah satu dari mereka pun berterima kasih karena sudah ditolong. Tapi ketika cewek berambut biru ini berterima kasih, inilah yang terjadi. 平気だよ本当にありがとうございました Di sini mereka pun mampir nih untuk minum dulu di kafe. Ya, di sini kenalin ini adalah Maria berambut merah dan yang cewek kawaii ini kita panggil aja Sicily. Jadi maksud kau
Maria kagak imut gitu. Enggak gitu, tetep imut, tapi agak galak aja gitu dilihatnya. Jadi lanjut dulu, oke. Nanti aku kena masalah ini, lanjut. Maria pun ngeluh, ada saja dia tuh bisa memakai sihir. Ya, pasti akan melawan para omong cabul itu. Ya, ternyata mereka tuh akan mendaftar di Akademi Sihir juga. Ya, Shin pun juga jawab nih, dia tuh juga mau ikut ujian masuknya. Bahkan membuat mereka berdua terkejut karena Shin tuh bisa bela diri, kok malah daftar ke Akademi Sihir gitu, bukannya ke Akademi Kesatria. Ya, singkatnya Shin pun pamit nih undur diri dulu dan membayar bil mereka. Di sini Maria tuh menggoda Sicily dengan bilang, apakah dia bisa merebut Shin? Sicily pun jawab, tidak boleh. Baru juga awal bertemu gitu. Udah-udah aja. Ya, hal itu membuat Maria tuh tertawa karena Sicily tuh mudah banget gitu bro ditebak. Mantap. Singkat cerita, ujian masuk tuh juga udah datang. Di sini Shin pun nyari tempat ujian, tapi malah diresekin sama orang yang bernama Kar. Ya, di sini Kar tuh ngancam Shin dengan membawa nama keluarga. Tapi untungnya ada orang yang datang nih dan bilang kalau di sekolah ini mereka tuh tidak bisa menggunakan nama keluarga mereka. Kalau tetap menggunakannya, maka mereka tuh akan dihukum gitu bro ya. Ya, orang ini adalah anak dari Papandis atau anak raja, yang berarti dia adalah pangeran di sini. Ya, Shin pun langsung merasa dekat karena di sini anak Papandis gitu bro katanya. Mantap. Bahkan Maria dan Sicily itu juga melihat hal itu yang dimana Shin tuh sangat dekat banget nih sama pangerannya. Tapi yang dikhawatirkan Maria tuh bukan hanya itu, tapi sikap si pembuat masalah itu. Lalu saat ujian tulis Shin pun mudah banget nih buat menjawab semuanya. Akan tetapi saat di ujian praktek Shin tuh mendengar semuanya ngucapin mantra yang ngebuat dirinya malu-malu sendiri gitu bro ya. 恥ずかしいよ。はい。派手な割に効果がしょぼいよ。この中二病発表会は。 Lalu saat giliran Shin, targetnya tuh meledak yang membuat semuanya di sana terkejut. Padahal Shin tuh udah menahan diri. Apalagi Shin tuh tidak menggunakan rapalan saat mengeluarkan sihirnya. Singkatnya saat hari penerimaan ya kan siapa sih yang lolos aja ya kan. Dan di sini Shin pun juga menerima baju dan juga buku. Dan saat di situ Shin tuh disuruh nih buat pidato besok karena Shin lah yang mendapatkan nilai tertinggi di akademi. Bahkan di sini nih orang tuh juga memprovokasi Shin gitu bro. Dia tuh namanya siapa bang? Kasih nama gitu kayak atau kasih tahu lah namanya gitu. Ya oke jangan marah-marah oke. Kenalin dia adalah Pangeran Auk. Udah gitu aja oke, singkat padat dan jelas ya. Kita panggil aja Auk. Lalu saat di rumah Shin tuh akan mencoba nih menanamkan sihir baru ke seragam sekolahnya. Hingga saat dia berhasil menanamkannya barulah itu dia berteriak dan membuat Melinda tuh bertanya, apa sih yang Shin lakukan malam-malam kayak gini? Dan ternyata itu membuat baju Shin tuh sangat-sangat GG dan OP parah ya. なんだよ。制服？ Nah, hari ini adalah hari upacara penerimaan murid di Akademi Baru. Lalu dimulailah penerimaan murid-murid baru. Di sini Shin pun maju untuk berpidato. Akan tetapi Sicily dan Maria tuh juga terkejut nih bro. Karena Shin itu ternyata adalah cucu dari pahlawan, yaitu Marlin dan juga Melinda. Singkatnya, mereka mulai masuk nih ke kelas masing-masing. Dan di sini Shin tuh masuk ke kelas S beserta yang lainnya. Dan kenalin, ini adalah wali kelas S, yaitu adalah Asep. Kita melompat saat udah selesai pelajaran. Di sini Maria tuh ngajak bicara sama Shin, ya tentang Sicily. Yang dimana Sicily tuh mendapat gangguan dari seseorang dengan menggunakan nama keluarga. Dan ternyata itu adalah si Kat yang selalu mengancam Sicily buat menjadi tunangannya. Jelas hal itu dihentikan nih sama Shin dengan bilang kalau dia tuh akan menjaga Sicily. Untungnya ada Aok nih yang membantu mengingatkan kalau mereka tuh nggak bisa membawa nama keluarganya di sekolah ini. Ya, hal itu membuat Kat langsung pergi dengan kesal. Bahkan di sini Aok tuh menambahkan nih kalau Shin tuh udah berani banget gitu kan. Mau bilang melindungi Sicily di depan umum ya. Yang membuat pipi mereka berdua sangat auto memerah. Aduh mantap banget Rem. さっさと入ってこいよ。俺が守る。かっこよかったぞ。かわいいな、ちくしょう。 Kembali ke masalahnya. Di sini Shin pun ngajak mereka buat pergi ke rumahnya untuk membahas sesuatu. Lalu Maria tuh pamit undur pulang dulu ya kan karena mau memberitahu ke keluarganya kalau dia tuh akan bertemu sang pahlawan. Kok malah gitu, woi? Gak gitu, yuk. Lanjut. Di sini Aok tuh juga akan ikut. Begitu juga pengawalnya yang bernama Thor dan juga Julius.
Singkatnya, mereka pun sampai nih di rumah dan bertemulah tuh sama Marlin, Melinda, dan juga Dis juga yang dari sana. Di sini, Shin pun menceritakan tentang kejadian Sicily dan meminta izin buat menanamkan sihir ke baju Sicily. Ya, Melinda tuh tanya apakah Sicily tuh mau menerima hal itu. Karena seragam yang dibuat Shin itu sudah sekelas harta nasional. Akan tetapi, karena pojokan dari Melinda, Sicily itu meminta maaf karena memanfaatkan kebaikan Shin dan langsung pergi. Tapi dihentikan nih sama Melinda karena telah lulus dalam ujian Melinda. Ya, Melinda tuh bilang tidak apa-apa menipu laki-laki gitu kan ya. Lagian Shin tuh kayak menikmati banget gitu saat dimintai tolong. あんたのしたことなんて可愛いもんさ。利用してくれて大いに結構だよ。と確認しなきゃいけなかった。 Pada akhirnya, Shin pun menanamkan sihirnya nih ke baju Sicily dengan bagus. Bahkan semuanya tuh enggak mengira gitu bro ya, melihat semua tulisannya tuh hilang dan Shin pun mengganti tulisannya. Bagi Aok ini tuh sangat hebat, tapi juga ada resikonya juga. Dis pun jelasin kalau militer tahu bisa saja hal ini menyebabkan peperangan. Ya, hal itu membuat Shin menyesal gitu kan. Padahal Shin tuh mau menanamkannya juga ke Aok gitu bro ya. Si Dius bilang kalau gitu tidak apa-apa kok kalau tidak berlebihan gitu kan. Bapak-bapak ini minta ditendang gitu. Jangan kau tendang, nanti kau dikeluarin ya. Raja itu misalnya. Lanjut. Singkatnya, semua orang tuh udah dikasih mantra nih, kecuali Maria yang tidak mau diberikan harta nasional. Di sini Shin pun nawarin Sicily sama Maria buat berangkat bareng besok dan Shin akan mengawal mereka berdua. Ya, bagi Shin tuh enggak masalah gitu bro ya, karena dirinya tuh punya sihir gate yang bisa mempersingkat jarak. Dan pada akhirnya Shin pun nunjukin lah tuh bagaimana sih gate itu. Dan semuanya pun langsung melongo gitu bro ya, karena itu kayak sihir teleportasi. Ya Shin tuh bilang ngapain harus terkejut gitu kan, bukannya ini tuh masih masuk logika gitu bro ya. ちょっと意味わかんない。みんなが言うほど拡大だな。そんなにひどくないだろう。 Gimana kagak terkejut ya? Soalnya tuh belum ada sihir teleportasi, Sin. Kau yang nyetain gitu bro ya. Lanjut. Bukan teleportasi bro ya, hanya memperpendek jarak aja gitu sih. Ya dengan catatan gate tuh hanya bisa digunakan ke tempat yang udah pernah dikunjungin sama Shin gitu bro ya. Jadi kalau tempatnya belum pernah dikunjungi sama Shin mah sama aja bro, gak bisa dikunjungi ya. Lanjut. Singkat cerita, keesokan paginya Mariani udah mau mual karena melihat kemesraan dari Sicily dan juga Shin. Bahkan sampai di dalam kelas Aok nih bilang, pagi-pagi udah jalan bareng sama dua cewek gitu kan. Dasar Shin sangat playboy. Cih, Shin mau jawab, kau jangan menggodaku anjay. Bukannya kau udah tahu gitu kan apa yang terjadi pada mereka. Udah diam kau ya, jawab Shin. Lalu tiba-tiba ada datang anak ya kan, main jelosor aja ke meja dan kenalin namanya itu adalah Alice. Kok bisa masuk bang? Maksud kau mengejek penampilannya gitu ya? Dia tuh udah dewasa bro, cuman ukurannya aja bro yang kecil ya. Lanjut. Singkat cerita, Bapak Asep tuh ngajak mereka nih keliling sekolah dan ngenalin kalau di sekolah ini ada banyak eskul juga. Dan contohnya tuh kayak sihir serangan, peralatan sihir, dan cara agar bentuk badan jadi lebih bagus. Si Julius tuh mau masuk situ ya kan, ke dalam atlet bentuk badan jadi bagus. Ternyata bisa memakai sihir. Besok kita coba ya kan. Apakah bisa? Nggak ada sihir saat didinya ini. Saat jangan kau ngeluh-ngeluh mulu ya. Lanjut. Ya di sini aku tuh bilang ya kan, padahal kau tuh tinggal gabung aja, udah nggak usah ikutin kemauan gua gitu loh. Kau itu. Di sini Alice tuh juga tanya apakah Shin tuh mau bergabung dengan klub gitu kan. Ya Shin jawab belum tahu. Tapi tiba-tiba si Aok tuh nyeplos. Ya mana ada coy klub yang cocok sama Shin gitu kan. Shin tuh cocoknya membuat klub gitu kan. Lanjut. Dan hal itu pun disambut nih banyak orang yang mau setuju. Apalagi Asep tuh akan menjadi pembimbingnya jika hal itu akan terjadi. Bahkan teman-teman yang lainnya tuh mau ikut agar bisa tetap di kelas S. Kayak Rin, Yuri, juga Tony, Thor, dan juga Julius. Maria sama Sicily mana bang? Itu mah nggak usah disebutin gak sih, tetap ikut mereka bro karena ada Shin di situ ya. Lanjut. Awalnya mereka tuh bingung mau ngasih nama apa nih klub mereka. Si Rin tuh bilang bagaimana kalau mempelajari sihir Shin. Jadi kita tuh panoannya tuh hanya pada Shin gitu kan. Dan nama klub kita adalah Sihir Pamungkas. Ya kayak gitulah bro ya, Sihir Pamungkas, klub Sihir Pamungkas. Entah apa ya yang dibuat pamungkasnya. Oke lanjut. Semuanya pun setuju, tapi bagi si nama itu tuh terlalu panjang gitu bro ya. Tapi karena semuanya setuju, jadi ya udahlah terbentuklah klub Sihir Pamungkas. Lanjut.
Di sisi lain, kita tuh juga diperhati nih kerajaan yang sedang mengurusi tentang iblis. Bahkan di sisi lain, di rumah Kart, dia tuh juga sedang dihukum nih ayahnya karena menekan nama keluarga di sekolahan. Kart nganggep kalau dia tuh istimewa dan nganggep dia tuh harus diistimewakan. Ayahnya yang udah nggak tahan pun langsung mengurung Kart di kamar. Ya sebelum itu kena tampar dulu sih ya. Besoknya di kelas Shin pun mendapatkan kabar kalau Kart tuh sedang disekor. Bahkan Shin tuh kan tanya ya kan kenapa sikap Kart tuh bisa kayak gitu. Ya di sini Auk Julius dan Thor tuh cerita kalau saat SMP dulu tuh Kart tuh nggak kayak gitu ya kan. Tapi semenjak pergi ke labonya si Strom, Kart tuh jadi beringas banget. Ya, di sini ya guys ya, Strom tuh adalah guru yang diasingkan dari kekaisaran. Ya, untuknya mereka bertiga tuh enggak datang karena mereka bertiga udah menaruh curiga ke anak Strom ini, bro. Di sisi lain ternyata Strom tuh juga sedang berkunjung nih ke rumah si Kart. Di sini Strom tuh sepertinya akan memberikan efek khusus ke Kart ya kan. Dan setelah itu Strom pun pergi dari rumah. Kembali ke sekolah saat sedang makan mereka tuh juga berbicara gitu bro ya, membahas sihir milik Shin, di mana dia tuh bisa merasakan hawa yang sangat kejam. Bahkan Shin tuh cerita kalau dia tuh pernah berburu iblis saat usia 10 tahun, yang membuat semuanya pun terkejut gitu kan. ちなみに初めて買ったのって何歳3メートルくらいあったけど俺何かやっちゃいました Singkatnya, saat perjalanan kembali ke kelas, Shin tuh merasakan nih hawa dengki, iri dengki ya kan, amarah busuk gitu kan, dan mencari. Dan ternyata itu adalah Kart, yang dimana dia tuh sudah berubah nih menjadi seorang iblis. Bahkan dengan cepat, Shin tuh menangkis serangan dari Kart nih yang mengarah ke semua orang. Ya, energi yang meluap dari Kart itu membuat Shin sedikit khawatir. Lalu Shin pun langsung menyuruh Auk dan yang lainnya untuk pergi. Dan Shin tuh akan menahan Kart di sini. Dengan kata lain, jika mereka tetap ada di sini, mereka tuh hanyalah beban bagi seorang Shin. Dengan cepat, Auk tuh nyuruh mereka pergi dari sini dan yang lain untuk meminta bantuan juga. Singkatnya, mereka tuh udah pergi dan di sini Shin pun bersiap untuk menyerang Kart. Dengan cepat, mereka berdua pun bertarung. Di sini Shin tuh juga terkejut ya kan, karena Kart tuh masih bisa berbicara, bro. Tapi dengan serangan Shin, Kart pun bisa terlukai. Akan tetapi serangan Kart yang berantakan dan energi sihir yang tak terkendali itu membuatnya seperti bom waktu. Ya, pada akhirnya Shin pun harus melakukan cara terakhir, yaitu menghabisi Kart dengan pedangnya. 終わりだどうする許せガード Shin pun sedikit merasa bersalah ya kan, karena ini baru pertama kalinya Shin pun menghabisi manusia. Dan ternyata semuanya itu melihat Shin saat melawan Kart tadi. Sicily juga menanyakan nih tentang keadaan Shin. Shin juga sepertinya terpuruk gitu bro ya, karena tidak ada cara lain nih lagi nih untuk menghentikan seorang Kart yang sedang mengamuk atau lebihnya menjadi iblis. Singkat kata singkat cerita, saat di kelas sini masih berpikir nih, kok bisa manusia tuh menjadi iblis dengan mudah. Apalagi di sini Kartu masih bisa mempertahankan kesadarannya, ya masih bisa ngomong gitulah bro intinya. Dan pada akhirnya Shin pun menarik benang merah nih ya kan, dan bisa jelasin kalau Kart itu sudah menjadi bahan eksperimen buat menjadi manusia iblis. Bahkan Shin tuh juga anggap kalau Kart itu lemah banget gitu bro ya, padahal Shin tuh udah serius malah lemah gitu bro ya. Ya serah kau dah Shin ya, mau ngelemah mau kuat ya kan, kau juga bisa ngalahinnya. Lanjut. Bahkan saat pulang ke rumah, Pak Mandis itu juga ada nih di kediaman Shin. Ya, di sini ternyata Shin tuh mau diberikan penghargaan ya kan, karena telah menghabisi iblis tempo hari. Ya, Marlin pun sedikit kesal dan bertanya, apakah maksudmu ini? Apakah Dis tuh lupa sama perjanjiannya kemarin? Ya, Dis menjawab, ya tuh tidak lupa gitu kan, tapi Dis tuh tidak bisa membiarkan ya kan, kalau Shin tuh tidak mendapatkan penghargaan. Karena Shin tuh telah mengalahkan manusia iblis sama seperti Marlin dan juga Melinda. Dis juga meyakinkan kalau dia tuh tidak akan berbuat seperti itu. Lagian dia tuh udah janji bro ya, dia tuh nggak bakal ngingkarin gitu, nggak lanjut. Tapi di sini Melinda tuh malah nyalahin Shin karena ulahnya sendiri. Padahal niat Shin tuh baik loh, mau menyelamatkan semua orang. Tapi malah kena getok sama Melinda, ya udahlah ya gimana lagi. 王が簡単に頭を下げるでないそれにしてもよくまあ
俺のせい？ Esokan paginya saat berangkat sekolah banyak banget nih orang yang membicarakan kehebatan Shin dan juga ketampanan Shin tentunya. Bahkan bertanya, siapa nih perempuan yang bersama Shin gitu kah? Apakah itu seorang pacarnya? Karesi? Ah, lama-lama gue yang digila, anjay. Lanjut. Hal itu tuh malah membuat si Silly tuh malu gitu bro ya. Bahkan Shin meminta maaf ya kan. Tapi bagi si Silly itu tidak masalah karena Shin itu adalah penyelamat hidupnya dari seorang Kar. Lanjutlah ya. Di sekolah Asep tuh juga kebingungan karena banyak banget gitu bro ya yang mau mendaftar klub sihir pamungkas. Di sini Asep pun bilang siapa yang bisa memakai sihir ruang bisa tetap di sini dan akan dia uji. Lanjut. Singkatnya, saat kegiatan klub ada dua orang nih yang lolos, yaitu bernama Mark dan juga Olivia. Yang dimana Mark tuh anak pandai besi dan Olivia anak yang punya restoran terkenal di kerajaan Elside. Shin tuh bertanya apakah Mark tuh bisa membuat pedang gitu bro ya. Karena Shin tuh lebih suka pedang yang lebih tipis dan kuat. Ya Mark mungkin bisa memintanya ke ayahnya dulu. Shin juga bilang kalau pedangnya tuh diperkuat juga sih kan. Si Yuri tuh malah minder karena Yuri tuh ahli dalam sihir penguatan. Shin pun bilang tenang aja gitu bro ya, nanti dia akan meminta nekan neneknya buat membantu Yuri ya kan. Sontak Yuri pun berterima kasih dengan cara menyodorkan asetnya, maksudnya memegang tangan Shin. Oh bang, ada yang cemberut itu bang. Ya, gak apa lah ya. Biar cemberut nanti ya punya saya. Lanjut. Makin gila aja aku lihat-lihat kau ya. Lanjut. Di sisi lain, ada orang dari kerajaan nih yang menemui Storm buat mastiin sesuatu. Dan ternyata dugaan mereka tuh benar ya kan. Kalau Storm lah yang terlibat dalam pembuatan manusia iblis. Dan pada akhirnya mereka berdua pun membawa Storm nih ke suatu tempat. Dan kembali ke akademi, Shintun masih mikirin nih tentang pedangnya. Tapi untungnya Tony pun ngasih saran. Di mana Shin hanya perlu mengganti bilahnya saja. Jadi membuat pedang yang terpisah dari gagangnya. Jadi kalau patah hanya tinggal mengganti bilahnya saja. Ya ide itu pun langsung mau dicoba nih sama Mark. 簡単に交換できるようにすればいいんじゃないかな。このアイデア試してみたいっす。たちが工房に行ってる間、私たちは Yang pada akhirnya mereka pun akan pergi ke bengkel keluarga Mark. Akan tetapi saat di jalan mereka tuh malah dihadapi nih dengan kekacauan di lapangan latihan prajurit. Yang dimana Shin dan yang lainnya melihat ledakan yang sangat besar. Dan ternyata pelaku dari kart menjadi manusia iblis itu adalah Storm sendiri. Ya hal itu membuat Shin tuh geram mendengarkan hal itu. Shin pun langsung melancarkan serangan dengan mudah dan mau menebas. Tapi Storm tuh juga tidak kalah hebatnya bro ya. Bahkan di sini Shin membuat tanah tajam. Akan tetapi si Storm tuh bisa terbang ya kan. Malah kagak turun-turun itu kayaknya. Lanjut. Dengan cepat Shin pun langsung menggunakan sepatu jetnya untuk terbang dalam sekejap dan menebas kacamata milik Storm yang membuat mata merah milik Storm itu ketahuan. Yang ternyata Storm itu adalah seorang iblis yang masih mempertahankan nih kesadaran manusianya. Shin juga menggunakan sihirnya dengan cepat memanfaatkan sinar matahari dan membuat ledakan yang sangat hebat. Tapi semua kira Storm tuh telah wafat di sini ya kan. Anggap aja gitu bro ya. Akan tetapi kalau Shin tuh tidak juga merasakan hawa kehadiran Storm yang berasumsi jika Storm tuh sudah dikalahkan. Bahkan kepala sihir dan kesatria tuh berterima kasih kepada Shin karena telah datang membantu mereka. Di sini mereka tuh tanya gimana Shin bisa melakukan ledakan dan panas seperti itu. Shin jelasin dengan memanfaatkan sinar matahari. Tapi mereka tuh malah kayak enggak paham gitu. Ya kan? Lanjut. Shin juga merasa aneh apalagi sihirnya tuh bisa membuat ledakan seperti itu. Padahal dia tuh cuman membuatnya dari sinar matahari yang bisa melelehkan saja dan mungkin tuh tidak bisa membuat ledakan. Kira-kira dedara tai kita. それであんな威力になるのか。用したんですけど、光線ってあんな爆発起きたっけ？ Singkat kata singkat cerita, di sini Melinda tuh tanya nih ke Maria tentang hubungan Shin dan juga Sicily. Ya, Maria pun menjawab tidak ada kemajuan karena mungkin Sicily tuh nggak menyadari perasaannya ya kan. Karena dulu-dulunya Sicily itu selalu dianggap baik hati itulah. Jadi bisa dibilang Shin itu adalah cinta pertamanya. Akan tetapi Sicily itu tidak menyadari hal itu. Melompat
di hari liburan mereka tuh pergi nih ke tempat bengkel keluarga Mark. Di jalan Shin tuh juga bilang kalau mungkin Storm tuh masih hidup karena saat Shin melakukan reka ulang sihirnya itu tidak ada sihir ledakan bro ya. Jadi mungkin saja ledakan itu dibuat agar Storm tuh bisa lari. Ya, aku yang mendengar itu pun menjawab, nanti kalau Shin tuh boleh memesan sesuka hati dan kerajaanlah yang akan membayarnya. Lalu singkatnya sampai di bengkel nih. Dan si Olivia tuh udah ditarik aja nih sama Malia dan juga Sicily. Karena pagi-pagi udah berduaan aja sama si Mark. Lalu saat sampai di dalam, Aok sama Shin tuh memperkenalkan dirinya dan memberikan keterangan buat senjata yang akan dia mau buat. Di sisi lain, di Kekaisaran Bulfia ada orang bernama Zed yang memberikan saran kepada atasannya, tapi atasannya tuh malah menolak mentah-mentah dengan bilang kalau rakyat jelata seperti Zed itu enggak bisa berbicara atau enggak bisa memberikan kritik dan komen gitu bro ya. Kayak enggak, lanjut. Balik ke bengkel, saat udah selesai Shin tuh mau membelikan aksesoris buat Sicily buat menanamkan sihir penghalang. Sicily yang awalnya tuh excited banget malah murung gitu bro ya setelah mendengar akan menanamkan sihir. 効果が高いんじゃないかと思って。ゲテを落とす鬼ですか。シシリー君。シシリー。 Emang ya kan, emang jahat banget nih orang woi. Ngasih harapan tapi harapan palsu. Singkat cerita, hari upacara penghargaan tuh juga udah datang nih bro. Dimana Shin tuh akan diberikan medali penghargaan. Bahkan di sini Distu juga bilang tentang janjinya kepada Marlin yang tidak akan membuat Shin sebagai alat militer. ありがたき幸せ。それが破られた際、本当に言ってくれたんだ。 Keesokan harinya di luar rumah ya kan, Shin tuh banyak banget kedatangan orang bro ya, yang dimana Shin tuh terpaksa berangkat menggunakan gate ya kan. Bahkan Shin tuh hampir nabrak sesuatu saat masuk ke gate gitu kan. Aduh. Waduh, untung kagak nabrak gitu woi. Kalau nabrak bahaya itu. Ada anomali rambut biru yang marah kayaknya. Lanjut. Semuanya tuh terkejut bro. Kok bisa Shin tuh menggunakan sihir teleportasi? Shin jelasin kalau itu tuh enggak sihir teleportasi kan. Sihir ini tuh hanya menghubungkan kedua tempat saja. Jadi enggak bisa disebut teleportasi gitu bro ya. Shin tuh juga mau jelasin, tapi kayaknya tuh percuma aja gitu bro. Dijelasin ke mereka. Ya yang sekelasnya Marin juga enggak paham tuh bro cara kerja sihir gate ini. Ya di sini Shin tuh juga nyengir ya kan. Ya perasaan Aok tuh melihat itu udah khawatir dan ternyata benar. Di sini Shin tuh mau mengadakan kemah buat melatih sihir mereka semua. Di sini Shin tuh juga jelasin kalau mereka tuh harus melatih mengontrol energi sihir mereka agar bisa menjadi lebih kuat dan kuat. Ya, di sini Shin pun nunjukin nih cara kerjanya dengan menyuruh Maria membuat pelindung sihir dan juga Sicily. Dan perbedaannya tuh jauh banget, bro ya. Di sini sihir pelindung Maria tuh cuma setipis kayak kain tisu, tapi sihir yang digunakan Sicily dengan diperkuat dengan cincin yang diberikan Shin kemarin itu jauh lebih tebel, bro. Bahkan Shin Tun akan menunjukkan nih secuil energi sihirnya yang bisa dia kendalikan. Dan saat udah dicoba, semuanya pun merasakan energi sihir yang kuat. Bahkan tekanan yang sangat mengerikan gitu bro. Padahal ini tuh baru secuil aja dari kekuatan Babang Shin. Gimana kalau semuanya itu bang? Apa nggak wafat atau nggak pingsan itu mungkin ya? Kalau nggak kuat ya bisanya begitu. Pada akhirnya Shin pun menyuruh mereka buat semangat untuk melatih energi sihir mereka secara bertahap atau hari demi hari. Di sisi lain, kita tuh juga diperlihatkan dengan keadaan Storm nih yang ditemani sama seseorang cewek di Kekaisaran Bulfia. Lalu kembali ke Shin dan teman-temannya. Di sini mereka tuh sudah ke rumah Shin lewat gate karena di depan sekolah tuh penuh banget bro ya, kayak orang mau demo. Tapi bedanya enggak bakar sekolah. Lanjut. Di sini mereka tuh juga bercerita nih sudah mulai berlatih sihir dengan Shin. Marin juga cerita tentang cara unik Shin tentang imajinasinya saat melakukan sihir. Kayak membayangkan proses terjadinya api. Yang Shin pikirkan tuh bukan hanya hasilnya, tapi juga gimana sih proses api itu tercipta. Hingga Marin menunjukkan kalau dia tuh juga bisa menggunakan gate sihir milik Shin. Marin tuh juga menambahkan kalau mereka bisa membayangkan dengan tepat, mereka tuh juga bisa menggunakan sihir gate ini. Atau bisa mempelajari sihir yang telah Shin buat. Dan saat udah bubar, Melinda tuh berterima kasih nih kemarin karena belajar menggunakan gate agar dimana Shin tuh tidak dianggap berbeda bro ya. Dan keesokan harinya di sekolah semuanya tuh mulai berlatih mengendalikan sihir. Bahkan rambut Ren itu udah kayak habis terbakar bro ya, karena lurus-lurus semua itu ya. Lanjut.
Dan melompat saat pulang sekolah, mereka tuh juga pergi nih ke bengkel buat mengambil pedang dan membeli aksesoris lagi. Di sini, Aokto meminta izin buat memperbanyak senjata yang telah dibuat. Shinbu setuju-setuju aja ya kan, kalau Tony setuju mah boleh-boleh saja. Aku juga jelasin kalau di sini mereka tuh sedang terjadi perang di Kekaisaran Bulfea. Aokto menyuruh mereka buat tenang saja. Tapi saat akan ada perang terjadi, Aokto tidak akan melibatkan Shin. Akan tetapi Shinto bilang kalau dia akan ikut serta juga kalau teman-temannya itu ikut dalam berperang juga. 戦争が近いかもしれないんだ。まあ、まだ始まってもいないんだ。そうにお前を駆り出すことは絶対しない。迫ったら、俺は戦場に出るよ。 Di sini kita juga diperlihatin nih markas kemah pasukan Kekaisaran Bulfea yang dimana mereka tuh bingung dengan keadaan yang mereka hadapi, dimana ibu kota mereka tuh juga sedang diserang nih sama iblis, dan dengan ini mereka pun akan kembali mundur untuk melawan perang kerajaan Elset. Di sisi kemah Elset kebingungan dihidupkan dengan keadaan Bulfea yang tiba-tiba menarik pasukan mereka. Lalu ada laporan yang mengatakan kalau pasukan mereka tuh sedang dihadang nih sama para iblis. Jadi tidak bisa maju lebih banyak lagi. Dan saat sampai di kota Bulfea ditunjukkanlah itu Strom dan juga Miria yang sudah menjadi iblis. Ya, melompat saat dimana raja sudah kembali ke kastil dan saat masuk ke dalam aula sudah ada Strom yang menunggu. Strom pun langsung menggunakan sihirnya dan menghilangkan raja ini dengan sekali serangan. 3 hari kemudian, pasukan Hazel itu pun datang ke ibu kota Bulfea dan melihat kekacauan ini dengan penuh penasaran. Apakah yang terjadi pada kota ini, bro? Karena kacau banget dan udah porak-poranda. Bahkan mereka tuh juga disambut nih sama suara Strom yang bilang kalau berkat mereka Strom tuh bisa mengambil alih Bulfea dengan mudah. Ya, mereka tuh juga disuguhkan dengan pemandangan yang bagus, di mana banyak manusia iblis di hadapan mereka dan melompat ke beberapa hari kemudian di kerajaan Elset. Di sini mereka semua tuh sedang rapat membahas perbuatan yang Strom lakukan. Ya, di sini Dispu mutusin nih buat melatih latihan gabungan antara Akademi Sihir dan juga Kesatria. Buat latihan bareng agar saat berperang mereka tuh bisa berkoordinasi dengan baik. Tapi di sini mereka tuh enggak senang karena para kesatria tuh terus menghina mereka dengan sebutan toge karena tidak pernah latihan fisik, bro. Mereka tuh juga tanya nih, emang Shin tuh pernah dilatih sama kesatria gitu kok bisa jago banget berpedangnya? Ya, Shin pun menjawab ya kan, pernah kok dengan orang yang bernama Michelle yang membuat semua orang tuh iri karena Michelle tuh adalah mantan komandan dan mendapatkan julukan si pedang suci. Shin bilang mereka tuh harus tidak mengkhawatirkan kata-kata mereka. Mereka tuh hanya fokus pada latihan gabungan saja. Akan tetapi si Alice sama Maria tuh enggak mau ya kan, karena dirinya tuh terus dihina sama murid kesatria. Singkatnya, saat latihan gabung dimulai, para murid kesatria tuh mulai meremehkan para penyihir. Apalagi mereka menyebut kalau Shin itu juga cuman toge. Waduh, belum tahu ini. Belum tahu sihir laser pemusnah milik Shin. Kalau udah tahu, udah kelar itu, kelar. Gak ada kalau di dunia, gak ada. Lanjut. Mereka tuh belum tahu aja gitu, bro ya. Kalau udah dikasih paham pasti bakal tahu kalau Shin itu sehebat apa gitu kan. Di sini kenalin ya kan. Di sini tim Shin tuh berisikan Aok, Sicily, Maria. Lalu ada kesatria nih yang bernama Chris, Miranda, Neon dan juga Kento. Ya, di sini Shin tuh tanya apakah mereka tuh sudah pernah berburu iblis sebelumnya. Mereka pun marah karena diremehkan gitu, bro ya. Shin bilang, bukan meremehkan. Kalau saja kau tidak pernah melawannya, kau bisa meningsoy. Karena keangkuhan mereka, Aokun bilang kalau begitu Shin tidak akan membantu mereka. Kalian tuh harus menghabisi iblis sendirian tanpa bantuan para penyihir dan bantuan Shin. Padahal latihan ini tuh dibuat untuk membangun chemistry. Malah si para kesatria nih sombong banget gitu ya, bro ya. Singkatnya mereka pun sampai nih di tempat perburuan yang dimana kelompok mereka tuh masuk banget ke dalam hutan dengan resiko tinggi. Lalu di sini mereka pun juga diawasi nih, dan yang mengawasi mereka itu adalah Sik dari sihir kerajaan dan juga Chris dari kesatria. Yang ternyata mereka berdua tuh sangat dikenal banget nih di antara kedua akademi ini, bro ya. Singkatnya mereka pun mulai berburu dan aku tuh jelasin kalau mereka tuh mau bertaruh sendiri tanpa ada bantuan penyihir. Chris pun setuju agar bisa membuat mereka tuh tahu gitu kan, bro, pentingnya bekerja sama dengan penyihir.
Ok juga menambahkan, walaupun ada satu orang di penyihir nih yang masih belum nerima, yaitu adalah Maria bro ya. Tapi Maria tuh juga bilang dia udah tahu kok. Lagian dia tuh udah pernah melihat Shin melawan iblis 2 kali dan itu mustahil saja dikalahkan menggunakan pedang bro. Lalu tak lama kemudian iblis pun datang. Dengan cepat si para kesatria tuh maju dengan mudah. Akan tetapi saat mereka berempat berusaha, malah dikalahkan dengan mudah dong sama si iblis ini. Ya, dengan cepat Shin pun mengeluarkan pedangnya dan memenggal kepalanya dengan satu serangan. Di sini hewan ya bro ya, yang jadi iblis tuh babi hutan, oke? Chris juga menambahkan kalau mereka tuh hanya pemula yang sangat lemah dan kurangnya pengalaman. Lalu Sicily pun membantu menyembuhkan luka. Bahkan itu membuat mereka tuh kelepek-kelepek dengan Sicily. Bahkan di jalan selalu tuh membantu Sicily hingga Shin tuh sedikit kesal. Dan Maria sama Marinda juga sama kesalnya ya kan. Karena mereka perempuan tapi gak dianggap gitu bro. Cuman Sicily aja yang dianggap. Lanjut. Sicily, Theo. そうイライラするな。別にイラ手を出すな。と言ったらどうだ？ここにもいるのにね。 Tapi tiba-tiba Sik tuh memperingati kalau akan ada iblis yang akan datang. Ya, Shin pun memeriksa dan merasakan ada ratusan yang akan datang. Shin bilang, boleh aku yang mengurusnya di sini? Sik pun bilang, silakan saja kalau kau mau lakukan itu sesukamu aja gitu bro ya. Lalu semuanya pun mundur di belakang. Shin juga akan bersiap menggunakan laser pemusnahnya dengan satu tembakan. Semuanya tuh hilang sekedap. Bahkan iblis tingkat bencana musnah itu juga hilang bro ya. Lanjut. ちょっとイラついてるんで憂さ晴らしさせて。すっきりした。 Hah, itu bukan karena Shin ya bang ya. Itu karena Sicily yang dideketin terus bang. Jadi kesel ya udah. Tembakan laser pemusnah. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Kasihan itu. Lanjut. Mereka semua tuh juga terkejut ya bro ya. Dan sekarang mereka tuh tahu kan kekuatan dari pahlawan baru, yaitu adalah Shin. Bahkan di sini mereka tuh juga mengetahui sesuatu tentang hubungan Sicily dan juga sini bro, yang membuat para kesatria cowok sedikit merenung ya kan dan menerima kalau Shin itu sangatlah kuat. Niatnya Shin tuh cuman mau ngasih paham gitu tentang kekuatannya. Akan tetapi perasaannya tuh juga ikut keluar gitu gua. Aduh, bahaya juga arek. 申し訳ない。まだどう見ても。ここまで折れてしまったようですね。 Mereka pun lanjut untuk membasmi iblis. Kali ini dalam bentuk beruang. Tapi kali ini mereka tuh semua bekerja sama dengan mudah dan bisa mengalahkan iblis beruang itu dengan sangat mudah, bro. Sik berbicara, kalau Shin tuh bagaimana kok mereka tuh bisa punya kekuatan yang sehebat itu ya kan, apalagi udah kayak tingkatannya tuh udah kayak penyihir kerajaan gitu, bro ya. Shin tuh menjawab kalau mereka tuh adalah anggota dari klub yang dia bikin di sekolahnya. Shin jelasin tentang cara latihannya dari kakeknya dan imajinasi dalam memakai sihir. Untungnya ada Ok nih yang menghentikan itu. Karena itu tuh sama aja menggunakan Shin dalam sihir militer atau aset militer bro ya. Ok tuh hanya mencoba agar berita kekuatan Shin tuh tidak akan menyebar. Karena situasinya itu sangat darurat gitu bro ya. Karena sudah terjadi perang di kerajaan Bulfia. Tapi Shin tuh cuman minta ngasih tahu latihan dari Marlin. Ya, aku pun jelasin kalau latihan itu cukup berat ya. Itu adalah melatih energi sihir secara bertahap dalam hari per hari. Aku pun menyuruh Maria dan Sicily itu buat tunjukin pelindung sihir yang membuat semuanya terkejut dengan pelindung yang lumayan tebal. Maria bilang kalau itu masih tipis ya kan jika dibandingkan sama Shin. Sik pun memuji kalau ini tuh sudah lebih cukup hebat ya kan. Dan Sik akan memulai perlatihannya mengendalikan jumlah energi sihirnya besok secara bertahap. Shin juga penasaran nih tentang latihan dari kelompok lain. Sisi kelompok Tony yang dimana Tony itu punya sedikit masalah dengan temannya yang dulu. Dimana soal percintaan gitu yo ya. Di kelompok Julius juga sama karena kebanyakan cewek mereka nih dianggap kayak toge akan ketakutan sama kesatria. Karena udah kesal, si Rini enggak bisa mengontrol sihirnya ya kan dan membuat ledakan dan membuat masalah sedikit. Lalu saat udah kembali si Shin tuh sedikit marah ya kan karena kok bisa mereka kayak gini gitu bro ya. Apalagi bertanya tentang masalah Tony. Ya Mark menjawab gitu kan, ya hanya masalah dua pemuda tentang cinta gitu kok ya.
Olivia tuh tanya kalau kelompok Shin gimana. Si Marian jawab kalau Shin sama Sisil itu dari tadi tuh cuman mesra-mesraan gitu aja lah ya. Sisil jawab mana mungkin itu mesra-mesraan gitu bro ya. Si Aok pun nambahin kalau itu bukan mesra-mesraan. Terus mereka kalau bermesra tuh kayak gimana gitu bro ya. Udah kau, jangan nyulut api mulu kau. Bahaya itu. Kau nyulut-nyulut terus. とイチャイチャしてたわね。イチャイチャがどのようなものか見てみたいものだ。 Udahlah, udah. Biarin Mas Aok memasak ya guys ya. Gua kesini mau masak kalian semua. Come on. Teng neng neng. Stop it. Tiba-tiba Shin tuh murung karena dia tuh merasa bersalah gitu bro ya. Telah mengubah hidup mereka yang menjadi biasa bisa menjadi overpower kayak Shin. Aok pun jelasin kalau mungkin saja setelah lulus klub ini tuh akan menjadi di bawah wewenangnya yang akan menjadi pasukan khusus di kerajaan Elsa. Tapi mereka tuh malahan berterima kasih karena masa depan mereka tuh udah terjamin bro berkat bantuan dari Shin. Aku juga menambahkan kalau kekuatan yang mereka gunakan tuh benar-benar sangat berguna jika digunakan secara baik. Kukira cuman bisa ngerosting aja nih pangeran nih kan. Ternyata bisa buat hal bagus juga itu kan. Lanjut sih, lanjut. Singkat cerita, mereka semua tuh latihan di tempat yang tidak ada orang ya. Biasa Shin gunakan lah ya tempat ya tidak huni itulah bro ya. Bahkan latihannya tuh udah kayak penyihir kelas kerajaan yang asal tembak pecu gitu banyak banget bro ya intinya bro ya. Saat semuanya udah kumpul dan selesai latihan, aku tuh jelasin kalau di kekaisaran tuh sedang ada perang iblis. Bahkan udah hancur itu kekaisaran. Ya, informasi ini dibocorkan kepada mereka yang dianggap bukan orang biasa lagi dan memperjelas bahwa mereka tuh akan menjadi pasukan khusus. Aku juga jelasin nih, setiap penyerangan itu juga menambahkan jumlah iblis. Shin bilang, berarti itu semua sama seperti yang dialami oleh Kart, yaitu adalah pembuatan manusia iblis, bro. Dengan ini, Shin akan melakukan kemah pelatihan yang dimana untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi mereka tuh bingung ya kan, mau nginep di mana gitu, bro ya. Mara pun nyusul ini ke kota Sicily yang dimana kotanya tuh dikenal sebagai kota pemandian air panas. Dan pada akhirnya mereka semua pun setuju untuk ke wilayah Kade. Saat Shin kembali ke rumah, dia tuh jelasin ke Marlin dan juga Melinda. Si Melinda tuh akan ikut ya kan bersama dengan Marlin karena buat penjaga-jaga ya kan. Karena masa remaja gitu bro ya, berbahaya kalau tinggal sendirian, oke? Aku tahu nih maksudnya nih. 助かるよ。あんたは本当かね。成長しない元祖だからね。頑張れ。Singkatnya, liburan panjang pun dimulai dan mereka pun berangkat ke wilayah Claude. Di perjalanan tuh ada segerombolan iblis nih ya kan bro yang datang yang berbentuknya serigala. Alih-alih melawan bersama, mereka tuh malah ambil undian dong ya buat siapa yang melawan mereka. Ya pada akhirnya Rin lah yang melawan mereka. Dan dengan sihir angin dicampur dengan petir udah bisa dalam sekali serang gitu bro ya. Melinda yang melihat itu tuh bilang gitu, nih anak-anak orang gitu kan malah dibuat overpower gini kak ini, astaga. Jadi agak kasihan gitu bro Melinda liatnya. Singkat cerita, mereka tuh bahkan sampai nih di kediaman Sicily di wilayah Claude. Mereka juga disambut nih sama pelayan di sini. Bahkan bilang ke Shin kalau semoga Shin sama Sicily diberikan hidup panjang dan diberikan kebahagiaan. Mereka berdua tuh malah gugup dong kayak orang malu-malu tapi mau gitu. Shot. Bahkan semuanya tuh juga mengejengin Shin dan juga Sicily gitu kan. Iya. Singkatnya, mereka pun beristirahat dan akan beredam di air panas. Di pemandian laki-laki, Marlin tuh berterima kasih nih kepada semuanya karena telah mau berteman dengan cucunya ya kan. Yang dulunya tuh dia sangat khawatir dengan keadaan Shin yang belum punya teman. Apalagi udah umur 15 kemarin ya, tapi gak punya teman gitu. Kasihan gak sih? Sama kayak admin. Punya tapi gak banyak banget lah admin, oke? Udah bang, jangan kau curhat mulu gitu. Lanjutin dulu lah. Ganggu aja kau itu. Ya, sorry ya, lanjut. Ya, semuanya pun menanggapi kalau mereka tuh juga senang nih berteman dengan Shin karena telah banyak membantu mereka. Apalagi Aok tuh bersyukur ya kan. Terlebih lagi Shin tuh nganggep Aok sebagai saudaranya sendiri. Yang paling ngawur itu pendapat Tony ya, yang dimana nih lo dengerin aja dah sendiri dah nih ya. 男の友人も嬉しいよね。拙者は他のシンって色眼鏡で見ないからね。じいちゃんがいなかったら今の俺はいならさ。ありがとうじいちゃん。
Mata Ji-chan naichat. Di pemandian cewek gitu bro ya. Bang, ini kenapa kok bang malah mainan semangka ini bang? Gimana ini? Mending kita skip aja gimana bro. Bahaya ini kalau bawa-bawa semangka ya kan. Iya bang, lanjut aja bang. Bahaya bang, nggak baik buat menonton bang, karena banyak semangka ini bang. Padahal merah-merah gimana gitu bro. Tapi ada yang papan juga sih bang. Ngomong apa kau barusan? Udah lanjut dulu. Oke. Sama dengan Marlin di sini, Melinda tuh juga berterima kasih dan bersyukur ya kan, karena Shin tuh memiliki teman yang banyak dan sangat baik-baik banget gitu bro ya kan cuy. Pelatihan mereka pun sudah dimulai nih bro ya, dimana Marlin dan Melinda itu juga membantu Shin buat melatih mereka. Bahkan Melinda yang melihat mereka tuh berlatih menembakkan sihir terus menerus itu hanya bilang gitu kan, ini mah udah kayak kelas kerajaan gitu bro ya. Tapi bagi Shin ini masih belum cukup. Apalagi dia tuh harus berlatih lagi agar bisa menjadi lebih kuat. Mendengar hal itu yang lainnya tuh ketakutan gitu bro ya. Mendengar hal seperti itu mau lebih kuat apa gitu bro ya. Pada akhirnya Shin pun akan mencoba sihir barunya. Ya buat jaga-jaga mereka pun langsung dah tuh memakai sihir pelindung. Shin pun memulai proses pembuatan sihirnya dengan memusatkan titik dan lalu melemaskan sinarnya. Shin pun bisa membuat daya hancur yang sangat luar biasa. Bahkan sampai kena pukul dah tuh sama Melinda karena menggunakan sihir yang sangat nekat itu bro ya. Bahkan semuanya tuh bilang kalau mereka bisa saja tidak ada di dunia ini kalau kena laser pemusnah itu gitu. Oh lanjut gitu bro ya. Di sini Shin pun cuman bisa minta maaf itu bro ya. 爆発エネルギーを一方向に絞って成功だ。 Itu adalah laser permusnah yang baru bang. Let's go baby. Kenapa kau menyebutnya laser pemusnah? Ya, Shin aja nggak ngasih tahu nama sihirnya gitu ya. Jadi kita sebut aja laser pemusnah bang, biar keren gitu kan. Ya serah kau aja lah ya. Kalau kau mau nyebutnya begitu ya udah lanjut aja. Sesi latihan pun sudah selesai. Di sini Octo meminta Shin untuk mengantarnya pulang ke kerajaan Elsa sebentar karena buat mencari informasi mengenai iblis tertentu. Shin pun mengantarnya pulang, akan tetapi ada sedikit masalah, yaitu adalah tunangan Aok yang marah karena ditinggal Aok berlibur. Bukan berlibur bang, tapi latihan. Kan sama aja, liburan bedanya tuh masih latihan aja gitu kan bro. Lanjut, kenalin, ini adalah Ellie bro, tunangan dari Pangeran Aok. Bahkan bukan hanya Ellie ya kan yang protes karena ditinggal, karena ada adiknya juga nih, yaitu adalah Mei. Ternyata Mei tuh juga mau ikut karena mau bertemu dengan Melinda. Di sini Mei tuh memperkenalkan dirinya juga ke Shin. Shin juga bilang kalau dia tuh udah nganggep Aok kayak saudaranya. Jadi Mei juga harus begitu ya kan. Jadi Mei pun akan memanggil Shin dengan sebutan kakak. Hal itu membuat Mei senang karena dapat kakak baru ya kan. Oh, yang lebih baik daripada Aok. Mereka berdua pun mau ikut. Awalnya Aok kira enggak dapat izin. Ternyata si Dix tuh ngizinin mereka berdua dong untuk ikut. Jadi enggak ada pilihan lain buat mencegah mereka ikut. Shin hanya bisa tertawa melihat penderitaan Aok. Singkatnya, mereka tuh sampai nih di Cloud dengan sihir gate milik Shin. Di sini mereka juga jalan-jalan bentar ya kan. Akan tetapi Ellie juga bilang kalau dia tuh mau membuat serangga pengganggu itu minggir bagi Aok. Saat Shin kira itu adalah cewek-cewek, ternyata Ellie tuh nyebutin kalau itu adalah Shin sendiri bro ya. Karena saat bersama Aok ya kan, Aok tuh hanya bercerita tentang Shin. Dah, intinya tuh ada yang di otak Aok tuh cuman Shin gitu bro ya. シンシンシン疑うのも無理ありませんわ Ya jelas Shin pun bilang mana mungkin ya kan dia dan Aok tuh punya hubungan kayak gitu bro ya. Shin tuh masih lurus gitu bro ya. Dan Aok pun juga menambahkan kalau dirinya tuh cuman senang saja karena mendapatkan teman seperti Shin atau saudara. Dan saat bersama Ellie dia tuh merasa tenang. Jadi menceritakan semuanya tentang Shin yang nganggep bahwa Shin itu berbeda dari yang lainnya bro. Aok juga menambahkan kalau Shin tuh udah punya pacar. Shin bilang, gue mana ada, gue gak punya pacar. Kau ini bilang. Aok jawab, kalian berdua tuh cuman sama-sama suka, tapi kalian tuh gak tahu. Lagian yang tunangan aja masih bisa salah paham gitu bro ya. Apalagi yang belum tunangan. Shin tuh juga sedikit merenung sampai di kediaman Claude mereka berdua pun juga disambut dengan baik. Akan tetapi saat Shin melihat ke arah Sicily malah jadi gugup dong dengan orang. Alhasil Ellie sama Maya itu tahu ya kan perempuan yang dibicarakan mereka tadi itu adalah Sicily.
Ya, mereka berdua pun memperkenalkan diri kayak. Bahkan Mei tuh bilang kalau dia tuh adalah penggemar Melinda dan Melinda pun memegang tangan si Mei kan. Melinda juga menambahkan kalau tangan gadis kecil itu memang sangat terbaik bro atau sangat lembut. Berbeda dengan tangan Shin gitu bro ya saat masih kecil. Ya Shin menjawab gitu kan bukannya dulu kau sering menggandeng tanganku saat kecil ya kan. Ya Melinda jelasin kalau itu tuh buat jaga-jaga ya kan. Karena kalau Shin ditinggal sebentar aja udah bikin masalah itu bro ya. Dan para ciwi-ciwi pun juga merasakan apa yang Melinda rasakan. Akan tetapi di sini tuh kelak ya kan kalau memiliki anak bersama Sin dengan di sini tuh akan mau-mau aja menggandeng tangan anak Sin dengan senang hati. 私はそんなことないですなんで手をつなぎますよ大胆盛大 Di sini aku pun bilang, kau sudah tahu sekarang kan. Jadi nggak ada alasan lagi bro ya. Jadi semangatlah Sinnya. Saat hari sudah malam, mereka berdua nih bertemu nih di sebuah taman. Di sini Shin tuh membahas pertemuan pertama mereka. Di mana saat melihat Sicily, dirinya tuh kayak tersambar petir. Begitu juga dengan Sicily. Di sini Shin pun mengatakan perasaannya. Dan Sicily pun juga menerima nih perasaan Shin. Dan pada akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Padahal mudah dan singkat loh. Kenapa kalian kagak bisa? Menyindir ternyata kau ya. Lanjut. Dan ini adalah momen-momen yang dinanti-nantikan. Malah ada yang jatuh dong. 彼女になってくれる揃って覗き見ですかじゃないじゃない逆ギレすな Ya pada akhirnya Shin tuh mengumumin kalau dia tuh udah resmi berpacaran nih sama Sicily. Okto juga ngucapin selamat dan ngingetin kalau mereka tuh masih dalam bahaya. Shin bilang, lalu kenapa kau mendorongku untuk melakukan hal ini? Okto jelasin nih kalau dia tuh tidak ingin Shin tuh bilang seperti ini setelah pertempuran berakhir akan kunyatakan. Ya kayak menolak kutukan gitu bro ya karena yang biasanya nih ya orang yang selalu mengatakan hal itu akan wafat di medan perang. Ya untuk jaga-jaga aja sih si Aok ya. Menolak kutukan bro. Karena berbahaya kalau Shin mati ya. Keesokan harinya mereka tuh bermain voli pantai dengan menggunakan sihir dan dengan tujuan mengontrol jumlah sihir yang terkeluar. Bahkan kasihan banget sih Mei gitu bro ya. Wajahnya tuh udah ketutupan semangka karena mau kena serangan bola voli. Yang alhasilnya Ellie sama Rin tuh malah kena amukan Melinda dan yang lainnya tuh berlindung di belakang Shin. Saat malam hari mereka pun juga bercerita ria dengan tentang masa lalu mereka yang dimana mereka tuh cerita pangeran gagal, cucu pahlawan gagal, semuanya aja gagal cok ya. Bahkan hingga ada nenek Melinda yang masuk dan pada akhirnya mereka pun berpura-pura tidur. Akan tetapi Shin tuh malah berbuat hal yang aneh dong dengan memegang semangka. Ya ini tuh nggak sengaja oke ya tapi alhasilnya dia tuh malah kena hukuman sama Melinda. Baru juga pacaran udah main-main aja kau Shinnya. Main semangka lagi. Cok. シシリああごめんそんなってだい付き合いだして早速ウォルフォード君のエッチ Singkat kata singkat cerita karena kejadian kemarin nih kan Shin tuh agak canggung nih sama Sicily. Tapi Sicily itu punya satu permintaan khusus dan dimana permintaan itu adalah memberitahu keluarganya di ibu kota kalau dia tuh sudah berpacaran dengan Shin. Ya kedua orang Sicily itu mendengar tuh sangat berbahagia bro karena Shin tuh memilih Sicily. Dengan bahagia ayah ibu Sicily tuh menerima Shin sebagai pacarnya Sicily. Tapi ibu Sicily itu bilang kalau mereka itu adalah keluarga bangsawan. Yang berarti mereka tuh harus melakukan pertunangan dulu baru bisa berpacaran. Ya Shin pun berpede banget gitu bro ya karena dia tuh udah yakin dan mantap karena dia tuh pilihannya Sicily. Ibu Sicily tuh juga bilang akhirnya keinginan dari Sicily tuh udah terkabul. Dan kembali ke menu latihan mereka Shin tuh juga melakukan sihir barunya. Yang dimana Shin akan mencoba sihir. Tapi kali ini Shin tuh bukan melatih sihir serangan. Yaitu dia akan mencoba sihir terbang atau melayang. Yang dimana Shin pun membayangkan. Dimana Shin tuh membayangkan keadaan. Dimana baju jatuh. Tapi itu dibuat terbalik ya kan. Ya intinya poinnya tuh dia nganggep kalau tidak ada gravitasi di dalam dirinya. Tapi gak terlalu banyak banget gitu bro. Jadi masih bisa ditahan ya kan. Pada akhirnya Shin pun berhasil nih
terbang atau melayang. Dengan menggunakan sihir angin, mereka tuh bisa bergerak bebas ke kanan, ke kiri, maju, mundur gitu Rek ya. Intinya mereka tuh tinggal mengontrol sihir anginnya saja. Dan untuk sihir melayang, Shin yang akan merapal. Singkatnya, saat malam hari, Shin sama Sisiri tulis cerita nih tentang membicarakan tentang pertunangan mereka. Ya, Marin sama Melida tuh juga terkejut. Kok tiba-tiba banget gitu mereka akan bertunangan. Tapi ada sesuatu nih yang harus diketahui sama kedua orang tua Sisili. Dan Shin pun tahu nih apa yang akan mereka bicarakan. Singkatnya, mereka pun bertemu nih pergi ke kediaman Kade. Di sini mereka pun jelasin kalau Shin itu bukan cucu kandung mereka. Bahkan mereka tuh nggak tahu ya kan Shin itu anak siapa, dari mana dan di mana tempat dia asalnya gitu bro ya. Melia juga bilang pasti persetujuan mereka itu karena Shin adalah cucu mereka. Akan tetapi ayah Sisili itu bilang kalau restu kami itu tidak berdasarkan nama keluarga kalian atau karena Shin itu adalah cucu mereka. Ayah Sisili jelasin karena mereka setuju karena Shin tuh selalu melindungi Sisili dan mengutamakan Sisili. Sisili tuh juga bilang bro, kalau dia tuh menyukai Shin sebelum tahu kalau dia itu adalah cucu dari Marlin dan juga Melinda. Ya, dengan ini pertunangan Shin dan Sisili itu akan dilaksanakan. Bahkan sekali lagi Shin tuh berterima kasih karena telah mengangkat dirinya tuh menjadi cucu mereka yang membuat mereka berdua pun kena bawang atau menangis. 守ろうとしてくれている。そんな彼回してすまなかったね。しんくんだから好きなんです。俺じいちゃんの孫になれて幸せだよ。 Dan beberapa hari kemudian Shin pun membagikan baju yang seharga harta nasional bro, buat melindungi tubuh mereka dari mara bahaya. Yang berarti mereka pun akan menghadapi iblis nih untuk latihan hari ini. Tapi Mai itu maksa ikut gitu kan. Akan tetapi Shin tuh memberikan alat sihir komunikasi nih yang membuat Mai menuruti perintah dan membuatnya senang. Akan tetapi penemuan ini malah membuat Shin tuh kena omel. Tapi ya kena omelnya sama siapa? Sama Melinda bro. Alhasil Shin pun meninggalkan teleponnya dan mengajak semuanya untuk pergi. Pada akhirnya mereka pun akan pergi nih menuju hutan buat mencari iblis. Dan menemukan nih iblis hewan singa. Di sini para sihir pembantu atau sihir support akan coba menyerang mereka. Dan sungguh hebatnya singa yang di atasnya tuh tanda kutip tingkat bencana gitu bro ya. Itu udah langsung hangus dengan dalam sekali serang. やっぱりやりすぎだったか。 Shin pun mengatakan kalau support aja bisa kayak gini, kalian yang ahli sihir penyerangan pasti jauh lebih mudah bukan? Dan bener saja bro, mereka tuh mengalahkan iblis dengan sangat mudah, bahkan sambil pose tuh ya kan. Dan momen yang lain tuh juga datang, di mana pertunangan antara Sisili dan juga Shin juga terjadi. Oh, biasanya momen kayak gini tuh episode 12 bang. Ini kok beda nih bang? Udah, kau ini protes cuman hal kayak gitu ya kan? Karena nggak episode 12, nggak harus episode 12 juga kali dodol. Kemarin episode 13 nyatanya. Hah, lanjut. Oke. 私が見届け人となり門出に乾杯。 Lalu mereka berdua pun di balkon nih karena acaranya tuh udah selesai. Di sini Shin pun memberikan sebuah hadiah yaitu berupa cincin. Dan pada akhirnya mereka pun beradu apalah itu ya. Intinya beradu lah ya setelah memakaikan cincin itu lah. Oh, kayaknya kamu oke bang. Pantesan ini ada genre actionnya gimana ya? Hah, udah kanjut dulu, oke bro? お嫁さんになってください。何してください。私、幸せです。 Singkat kata singkat cerita, mereka di sini tuh sedang berlatih untuk terbang bro. Bahkan sekarang Mei juga mau mencoba sihir terbang itu. Bahkan Auk menambahkan kalau alat pengeras suara yang digunakan Shin itu mungkin akan bisa membantu saat upacara yang akan datang. 使ってみてもいいかもしれませんね。そういやないです。 Di sisi lain dikasih kekaisaran ada Z dan juga Miranda nih. Dan juga Storm juga ya kan. Yang dimana Storm tuh sedikit menceritakan masa lalunya. Dimana dia tuh tidak suka dengan para bangsawan kekaisaran. Di sini ada manusia iblis nih yang ingin menguasai dunia dan membangun negeri manusia iblis. Tapi tujuan Storm tuh hanya menaklukkan kekaisaran saja. Tapi Storm bilang kalau mereka punya tujuan lain dipersilahkan, lakukan saja sesuka hati mereka. Dan siapapun yang mau ikut itu silahkan aja bro.
dan berakhir mereka pergi nih menaklukkan kerajaan lain. Di sini Miranda pun bertanya, kenapa Storm tuh sangat membenci kepada kekaisaran gitu bro ya. Padahal Storm itu adalah ahli waris. Ya awalnya Storm tuh ternyata ahli waris dari kekaisaran Fulvia. Di sini Storm pun bercerita ya kan, saat dimana dirinya tuh masih dikenal sebagai Olivier. Saat dimana dia sedang berkebun, bahkan dia tuh berhasil membangkitkan desa ini dengan baik. Desa itu terkenal apa ya guys ya? Intinya tuh desa itu gak bisa berkembang lah guys ya. Lalu Olivier tuh datang atau Storm itu datang ke desa ini buat membangun dan dia tuh menjadi bupati kalau nggak salah di sini bro ya. Dan saat ini tuh Storm tuh masih peduli banget nih sama rakyat jelata, yang dimana dia tuh ingin menjadikan kekaisaran mirip dengan sebuah kerajaan, yaitu adalah kerajaan Elset, yang dimana rakyatnya tuh makmur banget bro. Beda dengan kekaisaran yang dimana rakyat jelata itu diperlakukan seperti orang buangan bro. Ya karena kelakuan ini Storm nih menjadi pertimbangan para petinggi di kaisar. Ya menjadi was-was ya kan, karena Storm itu akan menjadi kaisar gitu bro ya. Jadi mereka harus menghentikannya, yang dimana Storm tuh dipancing pergi nih buat ke ibu kota kekaisaran. Dan bawahan kaisar itu diperintahkan untuk menyebarkan rumor tentang Storm yang suka menjual orang bro ya. Hingga suatu ketika Storm tuh akan pulang ke desa, akan tapi rencana para atasan itu sudah memuklak ya bro ya, dimana menggunakan isu buat menghasut para warga desa dan membuat mereka membakar rumah Storm, yang dimana istri Storm itu sedang mengandung bro. Storm yang baru aja sampai di desa tuh melihat kejadian itu pun menjadi marah, hingga Storm melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa. Bahkan penduduk desa tuh menuduh Storm mau menjual budak ya kan, yang diberitahu sama polisi militer. Ya Storm tuh menjawab, mana ada orang bodoh yang menjual budak dengan cara menggunakan kereta bro, apalagi secara terang-terangan. Ya dengan amarah yang meliputi, Storm pun tidak bisa memaafkan mereka semua, apalagi orang-orang bodoh yang udah dibantu dan para petinggi kekaisaran. Hal itulah yang membuatkan Storm tuh menjadi manusia iblis dan menghabisi warga desa dalam sekejap. Bukan warga aja sih bang, tapi seluruh desa tuh juga ikut hancur bang, karena masalahnya Storm ini. Ya gimana ya, gak masalah Stormnya juga sih, para petingginya yang kacau sih bro ya. 待っていてくださいね。ブルータルまで全てを滅ぼしてあげますからね。 Ternyata masa lalu Storm itu sangatlah sedih bro. Ya udahlah ya. Warga desanya tuh udah dibantu malah dihina gitu kan, dengan cara yang begitu tidak wajar bro ya. Percaya dengan orang baru di desa gitu kan. Dimanfaatin dah tuh sama orang baru ya kan. Di sini Zetsu sedang bersama dengan Jackie. Di sini Zetsu nyuruh Jackie buat ikut pergi nih ke kerajaan Sweet untuk memastikan sedikit kekuatan Shin. Lalu beberapa hari kemudian pelantikan Aokun sebagai pangeran Ru dimulai. Akan tetapi saat pengucapan sumpahnya, tiba-tiba ada pembawa pesan nih, di mana kerajaan Sweet itu sedang diserang para iblis. Lalu para warga yang mendengar itu pun sedikit panik mendengar kata iblis. Lalu Aokun menyuruh mereka untuk tenang, karena mereka tuh sudah memiliki kelompok buat membasmi para manusia iblis. Ya Aokun memanggil Shin dan memperkenalkan Shin kepada semuanya dan menyatakan bahwa kami itu akan mengalahkan para iblis dengan melepaskan jubah dan menunjukkan seragam tempur mereka. Bahkan Aokun di sini menyuruh Shin untuk memberikan nama kelompok mereka buat membuat semua orang tenang. Ya Shin pun mencoba mikir ya kan, dan pada akhirnya Shin pun ngumumin kalau Ultimate The Magician akan mengalahkan para iblis. Ya mereka semua pun berangkat dengan cara terbang, dan semua pun langsung berangkat ke kerajaan Sweet dengan tepuk tangan yang meriah dari para warga. 考えろ。研究会の名前じゃ学生何しよう。アルティメットマジシャンズが。ごめん、またやっちゃった。マジシャンズ出陣。 Saat di jalan ke kerajaan Sweet. Oh bang, mereka tuh terbang, bukan jalan kau ini. Ya mereka terbang. Ya saat mereka terbang, mereka tuh masih bertanya ya kan, kenapa nama mereka itu adalah Ultimate Magician,
Ya, Shin meminta maaf karena hanya itu aja nama yang terpikir di kepalanya tadi, bro ya. Tapi Rin bilang itu sebenarnya nama bagus kok, dia suka nama itu ya. Di sini mereka pun juga gugup karena akan melawan para iblis. Tapi omongan tentang pasangan itu membuat mereka tuh tidak gugup lagi dan akan membabat semua habis manusia iblis. Sampainya di kerajaan Sweet, mereka tuh membantu wanita yang mau dihabisi oleh iblis. Bahkan mereka semua tuh mulai berpencar buat mencari manusia iblis. Bahkan Auk tuh ngumumin kalau pahlawan baru dan pangeran Auk tuh sudah datang dan akan mengalahkan semua manusia iblis. Di sini Shin pun menyuruh Sicily buat membantu korban yang terluka dan sedangkan yang lainnya menghabisi para musuh. Rin dengan Alice menemukan satu, bahkan mengalahkan iblis dengan cepat. Aku kasihan sama iblisnya ya kan, karena dikalahkan sama anak kecil bang. Bahkan Rin sama Alice pun juga menolong prajurit yang terluka. Ya, walaupun Alice terpancing emosi dan kena semburan lah itu. Akan tetapi, gue lebih kasihan sama manusia iblis ini gitu bro. Ya, karena udah sekali serang aja mati bro ya, bahaya. Di sisi lain, Julius sama Thor tuh juga menghadapi manusia iblis. Thor tuh berusaha untuk mencari informasi. Akan tetapi mereka yang sudah menjadi manusia iblis tuh menjadi mudah marah dan termakan akan kekuatan. Yang alhasil mereka pun dikalahkan begitu mudah sama Thor dan juga Julius. Di sini Tony sama Yuri tuh juga mengalahkan manusia iblis dengan mudah dengan serangan beku dan juga tebasan dari Tony. Olivia sama Mark juga melindungi gereja nih buat mengamankan tempat penyembuhan. Dengan mudah mereka pun ditipu karena Mark itu adalah penguasa sihir dan bukan pendekar pedang. Sicily juga melakukan tugasnya sebagai unit penyembuh, sedangkan pacarnya malah membantai para iblis dengan mudah gitu bro ya. Hingga si Jackie yang melihat itu geleng-geleng kepala gitu bro ya, melihat kemampuan dari Babang Shin. Bang, udah bang, kau tuh kejam-kejam amat bang, bahaya itu bang. Ya, Jackie pun mencari kelemahan ya kan, tapi kayaknya Shin itu tidak memiliki kelemahan. そうな夢見てんじゃねえよ。弱点を探れ。もうあんのかよ。 Dan di sisi lain, Auk dan Maria tuh yang bertemu ya kan pemimpin pasukan iblis. Ya, panggil aja di sini tuh Sucep ya kan. Ya, Sucep kira Auk adalah pemimpin dari pasukan pahlawan. Tapi Auk bilang kalau dia tuh bukan pemimpin dari pasukan Ultimate Magician dengan menahan tawa. Tanpa banyak ngomong, Maria pun menyerang dengan ledakan. Tapi itu masih belum cukup gitu bro ya untuk mengalahkan si Sucep. Tiba-tiba Sucep mendatang dan menghajar Maria. Tapi untung aja Maria tuh memakai baju tempur. Kalau tidak, pasti tulangnya tuh udah retak bro ya. Saat Auk dan Maria mau mulai menyerang, akan tetapi Sucep tuh malah pakai tongkat pelindung yang dibuat sama Shin itu bro ya. Dia tuh maling dari pasukan Swen, oke? Akan tetapi tingkat pembutuhan fokusnya tuh ekstra banget. Kalau diserang bertubi-tubi, fokus tuh akan buyar bro. Dan alhasil pertahanan pun berhasil tembus dengan mudah. Di dalam kastil kerajaan Sweat, mereka tuh sudah tenang karena ternyata Marin dan juga Melinda tuh juga ada bro di sana buat berjaga-jaga. Bahkan Z tuh nyuruh semua iblis buat mundur karena udah dalam level bahaya bro. Karena Shin yang sudah mengamuk itu sangatlah berbahaya. Akan tetapi tiba-tiba si Miranda tuh datang dengan sangat sadis dengan melewati gerbang ke kerajaan. Di sini Sicily itu terus mencoba mengobati semua ya kan. Bahkan berusaha keras agar tidak banyak korban lagi. Sedangkan Alice dan Rin melawan Miranda dengan kekuatannya. Tapi sama aja bro, Alice tuh sangat terpojok. Bahkan Tony sama Yuri tuh tidak bisa berbuat banyak dan dikalahkan sama Miranda dengan mudah. まずい状況だね。 Sedangkan Shin yang datang untuk melihat teman-temannya sudah terpuruk bro ya. Dan Shin pun bersiap untuk melawan Miranda. Akan tapi dengan gesit Shin tuh melawan ya kan. Tapi kayaknya kekuatan mereka berdua tuh sangat seimbang. Tapi pada akhirnya Shin tuh berhasil menggores sedikit Miranda. Ya saat semua pasukan Miranda datang, Miranda tuh mau pergi dengan bantuan si Jackie. Yang dimana mereka berdua tuh menggunakan sihir serangan. Yang dimana mau menghancurkan Shin dan juga yang lainnya. Ya dengan cepat Shin tuh menyuruh Auk buat melindungi semuanya.
Dan Shin pun akan mencoba memantulkan serangan dari Jackie dan juga Miranda. Dengan kekuatannya, Shin pun berhasil nih memantulkannya dan membuat semuanya berhasil semangat. Selamat. Dengan ini, Octo menyuruh semuanya tuh lebih waspada terhadap manusia iblis. Di sisi lain, Cecil itu sedang berusaha bro untuk menolong seseorang yang sedang sekarat. Tapi dengan kemampuannya sekarang itu masih belum cukup. Ya, tapi Cecil itu mau melepaskan bajunya. Untungnya tuh ada Babang sini yang datang dan menyegah hal itu. Dengan ini, Shin pun akan mengambil alih pengobatannya. Shin bahkan terkejut kalau Cecil itu bisa melakukan hal seperti ini. Ya, Shin tuh berhasil menyembuhkan luka yang sangat fatal itu. Auk tuh juga bertanya ke dalam dirinya, sehebat apa sih Shin ini? Dan Auk tuh tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan dari Shin sendiri. Di sini, Cecil itu merasa tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan benar dan bahkan selalu ditolong oleh Shin. Akan tapi nih banyak orang yang berterima kasih kepada Sicily yang telah menyelamatkan mereka semua yang ada di sini. Dengan kekacauan di kerajaan Sweet sudah aman dan Auk pun berhasil juga nih menjalin kerjasama dengan kerajaan Sweet. Di sini Shin juga menyesali karena andai saja mereka tuh bisa datang lebih cepat deh kan. Mungkin mereka bahkan bisa melindungi kerajaan ini lebih cepat. Dan semenjak itu juga mereka pun memutuskan nih untuk melindungi dunia ini dari ancaman para iblis. もしゲートで来ていれば。だから頼みがある。偶然だな。一緒に世界を回ろう。 Lalu saat kembali ke kerajaan semuanya tuh menyambut ya kan. Bahkan nama kelompok mereka tuh sudah tersebar dan membuat Shin sedikit frustasi karena nama yang dia ciptakan sendiri bro. Akan tetapi masalah Mei itu lebih penting ya kan. Karena dia tuh enggak bisa bernafas ya kan. Karena disemit sama semangka yang sangat besar. Bahkan Rin sama Alice tuh berencana buat mencabutnya saja. Ya jangan dicabut lah. Kasihan Auk nanti kagak bisa merasakan melon yang manis. Kau bilang apa lagi nih? Bahaya nih ya. いっそもういどくいいね Lalu saat berhadapan dengan raja, Auk tuh merencanakan buat berkeliling buat membantu kerajaan lainnya. Bahkan di sini Shin tuh mendapatkan izin nih dari Marlin dan juga Melinda buat melihat dunia luar. Di sini Mai dan Ellie tuh juga ngikut berkeliling. Auk bahkan melarang ya kan, tapi Shin bilang apa salahnya sih, lagian perjalanan mereka tuh akan lama. Jadi ya silahkan aja gitu kalau mau ikut ya. Di sisi lain, Storm yang telah menemukan tujuan barunya bagi Z, dia tuh berterima kasih atau malah menyesali kan, karena itu tidak terlalu penting juga gitu bro ya. Bahkan Storm tuh bertanya ke Miranda apakah itu berhasil gitu kan. Ya Miranda pun jawab kemungkinan bisa sambil memegang perutnya. それともつべきか。る必要があるかと。また報告を待っていますよ。 Keesokan harinya, Ultimate Magician pun akan berangkat buat berkeliling dunia. Bahkan di sini, Ellie juga cemburu ya kan karena Auk tuh selalu bersama dengan Shin. Tapi Ellie juga tahu kalau Shin tuh hanya tertarik nih sama Cecily aja. Dan perjalanan panjang Ultimate Magician pun akan dimulai. Dan tamat. ごめんなさいさあ行こう。初日から無理してもしょうがあるまい。みんな止めていい？ Dan begitulah bro, kisah dari seorang pemuda yang tiba-tiba ketabrak trukun dan ke isekai dan dipungut sama kakek-kakek overpower bro ya. Dan seorang anak yang tumbuh di bawah didikan penyihir legendaris. Mereka tuh punya kekuatan jauh melampaui orang lain. Shin dan kita tuh bisa ambil pelajaran nih dari Shin ya kan. Bukan karena Shin tuh jenius semata ya kan, tapi karena Shin tuh belajar dari nol bro. Itulah kenapa dia tuh bisa kuat banget. Tapi di sini Shin tuh tidak sombong ataupun tidak merasa dirinya tuh paling hebat. Dan di dunia yang penuh konflik dan ambisi ya kan, di sini dia tuh tetap memilih jadi orang baik. Meskipun sebenarnya dia pun bisa lah tuh jadi raja di situ ya, tapi gak mau ya kan. Kekuatan terbesar tuh bukan soal seberapa besar sihir atau kekuatan lo,
Tapi seberapa besar hatimu yang kau gunakan saat itu? Aduh, kata-kata baru ini. Aduh, lanjut. Ya, dari Kenja no Mago kita tuh belajar, Bro. Kalau bakat itu bukan alasan buat merendahkan orang. Justru semakin tinggi kemampuanmu, semakin juga besar tanggung jawab buat melindungi atau malahan bukan buat menyakiti ya, Bro ya, tapi buat melindungi. Dan bisa kok lo tuh mengajarkan ke teman-teman lo. Bang, jadi kalau gue punya kekuatan kayak Asin gitu kan, gue harus rendah hati juga gitu ya? Ya bisa gitu juga sih, tapi masalahnya lo tuh punya kekuatan apa dulu itu? Gue punya kekuatan ya bang ya, kekuatan begadang sampai subuh gitu bang. Itu bukan kekuatan, itu penyakit ya. Kalau terus-terusin berbahaya, Bro ya. Nah, terus gue masuk golongan pahlawan apa dong? Gini, kau tuh masuk pahlawan warung kopi aja karena cuman di sana lo tuh berguna sampai jam 3 pagi gitu kan dan nongkrong aja gitu. Gitu juga dong bang, berkali dah kau. Akhir kata, Kenjano Manggu tuh ngingetin kita ya kan, jadi hebat itu mudah, tapi jadi orang baik itu juga pilihan, Bro. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tapi masih ada pesan lagi kok ya. Itu soal Storm ya, Bro ya. Ya, emang Storm tuh sudah disakiti, tapi ya guys ya, Storm tuh awalnya tuh orang baik ya, Bro ya. Tapi karena sesuatu kejadian yang disulut sama atasan gitu kan, Bro ya. Atau ya, sebut aja atasan ya. Itu membuat Storm tuh mempunyai rasa dendam. Dan rasa dendam itulah yang membuatnya menjadi manusia iblis, Bro ya. Jadi awalnya orang baik yang tersakiti ya kata orang-orang ya. Mungkin itu aja ya guys ya. Tapi ingat, Bro, kalian tuh saat punya kekuatan tuh ada dua pilihan ya kan. Mau menjadi baik atau malah sebaliknya, Bro. Dan itu aja mungkin japing dari admin ya kan. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya tetap di Traka. Dan gua pamit undur diri dulu dan jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pamit undur dulu. Bye-bye semuanya. Semoga kalian tuh kangen sama suara gue. Gue juga kangen sih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala cici. Wala ma.